Kementerian PANRB sedang mengadakan perubahan pada skema tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dalam rancangan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan manajemen pegawai aparatur sipil negara (ASN), di mana hal tersebut termasuk insentif dan bonus ASN. Yudi Wicaksono selaku PIT, Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur di Kementerian PANRB, menyampaikan bahwa dalam rancangan peraturan pemerintah ini, konsep kedua tunjangan ini akan diubah menjadi insentif dan bonus. Konsep ini telah disepakati bersama dengan Kementerian Keuangan, yang saat ini sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang tunjangan kinerja daerah. RPP ini akan digabungkan dengan RPP Manajemen ASN dalam bab yang sesuai. Insentif dan bonus akan menjadi bagian dari penghargaan motivasi dalam bentuk finansial, dan porsi dari total penggajian tidak akan melebihi gaji pokok dengan memanfaatkan skema gaji tunggal. Dalam porsi remunerasi ini, 40% akan dialokasikan untuk gaji pokok atau penghasilan tetap, 30% untuk variabel insentif dan bonus, 25% untuk tunjangan, dan 5% untuk biaya pendidikan. Ia menjelaskan bahwa insentif akan diberikan setiap 3 bulan dan ada bonus tahunan, dan gaji pokok yang diterima saat ini tidak akan berkurang ke depan. Insentif ini akan diberikan kepada instansi tempat ASN bekerja dalam bentuk paket. Kemudian, akan didistribusikan ke tingkat yang lebih rendah berdasarkan performa unit. Besaran yang diterima setiap unit dalam satu instansi akan bervariasi tergantung pada performa unit. Selain insentif dan bonus ASN, ada juga tunjangan lain dalam bentuk tunjangan jabatan dan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Tunjangan lain dalam bentuk benefit mencakup tunjangan cuti, yang akan menjadi kewajiban bagi PNS untuk diambil. Besaran tunjangan cuti sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan, dan akan bergantung pada anggaran masing-masing instansi. Benefit non-moneter yang diterima ASN mencakup cuti, transportasi, tempat tinggal, kesehatan, bantuan hukum, keagamaan, rekreasi, dan kebugaran. Seluruh skema ini, termasuk perbaikan sistem penganggaran, perbaikan skema total reward, dan perbaikan remunerasi, merupakan bagian dari konsep perbaikan kesejahteraan ASN yang akan diatur dalam RPP Manajemen Pegawai ASN. Konsep ini saat ini tengah diuji coba di 16 instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa di antaranya termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, KPK, PPATK, BPS, Badan SAR, LANRI, hingga Setjen DPR RI. Di tingkat daerah, uji coba dilakukan di Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan, serta beberapa kabupaten. Semua uji coba ini tidak memerlukan anggaran tambahan dari APBN, melainkan memanfaatkan anggaran yang telah ada. Sebagai informasi tambahan di dalam rancangan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan manajemen pegawai ASN, juga berfokus pada konsep untuk mendorong kinerja ASN dan menghadirkan konsekuensi bagi yang tidak berkinerja baik. Yudi menjelaskan bahwa RPP Manajemen Pegawai ASN menciptakan konsep reformasi kesejahteraan ASN. Tujuan utamanya adalah memacu motivasi dan kinerja ASN serta membedakan antara ASN yang profesional dengan yang tidak. Dalam kerangka ini, RPP Manajemen ASN memperkenalkan Performance Improvement Plan (PIP) atau Rencana Peningkatan Kinerja untuk para ASN, termasuk PNS dan PPPK. Dalam konsep ini, pegawai yang memiliki kinerja buruk akan memiliki dua opsi, memperbaiki kinerja melalui program khusus atau keluar dari pemerintahan. Bagi ASN yang memutuskan untuk keluar dari sektor pemerintah, akan diberikan kompensasi finansial tertentu. Sementara itu, bagi mereka yang memilih untuk meningkatkan kinerja mereka, akan diberikan akses ke program perbaikan kinerja. Demikian informasi yang dapat diberikan mengenai insentif dan bonus ASN yang diatur di dalam rancangan peraturan pemerintah RPP berkaitan dengan manajemen ASN.